Pernahkah Anda berpikir mengapa pada zaman sekarang ini banyak sekali kalangan-kalangan yang menggemari Hollywood, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan hingga orang tua sekalipun? Jika disadari akan hal tersebut, tentu saja ini sudah merupakan hal yang biasa, dikarenakan boomingnya Hollywood yang bisa dibilang sangat terkenal di seluruh dunia, khususnya di Indonesia sendiri. Mendengar kata Hollywood tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita, mengingat popularitasnya yang sangat berkembang pesat, hingga semua orang mengetahui dan mengenal Hollywood. Terpikirkan juga kah, mengapa banyak sekali kalangan-kalangan yang menggemari Hollywood, sehingga pada akhirnya Hollywood ini mulai tersebar di berbagai dunia, dan tanpa disadari mereka mulai mengikuti budaya Amerika seperti musik, makanan, dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya mereka juga tidak menyadari bahwa dengan apa yang mereka lakukan ini dapat menjayakan produk mereka dan melunturkan produk budaya asli. Setelah beberapa fakta ini yang kami hadirkan kepada Anda adalah sebagai awal dari paparan video ini. Maka dari itu, video ini akan menjelaskan secara keseluruhan. Dengan maraknya Hollywood ini, membuat semakin banyak produk-produk dari Amerika yang masuk ke Indonesia karena keinginan pasar yang penasaran dengan produk-produk Amerika. Baik itu dari segi makanan, style, brand, dan bahkan kosmetiknya. Dan nyatanya bahwa sekarang ada banyak produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Amerika sudah membentuk sebuah hegemon besar, dan dari tantangan serta permasalahan di atas, dapat kita simpulkan bahwa dampak dari Hollywood ini dapat melunturkan budaya Nusantara, secara khusus bagi kaum muda-mudi, di mana di zaman sekarang semuanya berbau Amerika, baik dari produknya, style, atau cara berpakaian yang mengikuti budaya Barat. Hal ini menjadikan kita sebagai budak globalisasi, sebagai masyarakat Indonesia, kita terlalu mengagung-agungkan budaya luar dibandingkan budaya kita sendiri. Perlu diketahui bahwa hubungan antara industri film Hollywood dan pemerintah Amerika Serikat telah berjalan dengan sangat baik dan saling menguntungkan sejak lama. Bahkan, pada era pemerintahan Ronald Reagan, pemerintah memberikan insentif terhadap industri perfilman dan besaran insentif tersebut tergantung pada proyek yang akan dibuat. Hal ini dilakukan agar mampu memberikan gambaran bahwa Amerika Serikat itu sangat superior, terutama dalam bidang militer. Sebagai contoh, film Hollywood Top Gun produksi tahun 1986 digunakan Amerika Serikat sebagai ajang untuk memamerkan kekuatan angkatan udara atau Air Force-nya, patriotismenya, serta menggambarkan kebijakan luar negeri pemerintahannya. Kemudian, untuk bekerja sama dalam film Top Gun ini, Pentagon memberikan dana sebesar 1,8 US dollar untuk penggunaan pesawat tempur, dan untuk pembayaran pajak pun diberikan subsidi dengan cara mengajukan skrip atau naskah film kepada pihak militer terlebih dahulu. Pemerintah Amerika Serikat tentunya sangat memfasilitasi Hollywood untuk menggunakan Air Force atau angkatan bersenjata lainnya dengan salah satu syarat, yaitu film yang diproduksi dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi Departemen Pertahanan Pemerintah Amerika Serikat maupun national interest lainnya. Dalam industri perfilman Hollywood, pemerintah Amerika Serikat memberikan insentif dan dukungan kepada Hollywood untuk menampilkan superioritas Amerika Serikat, terutama dalam bidang militer. Sutradara film Hollywood memasarkan film-film mereka secara global. Namun, di Indonesia, masyarakatnya tetap berusaha mengembangkan industri perfilman dengan meningkatkan kualitas film agar dapat bersaing dengan Hollywood. Beberapa aktor Indonesia telah meraih prestasi internasional, membintangi film Hollywood dan produksi luar negeri. Meskipun terdapat kesenjangan jumlah penonton antara film Hollywood dan film lokal, beberapa jenis film lokal mulai berkembang dan diminati. Namun, Amerika Serikat tetap dominan dalam dunia perfilman internasional dan melalui soft power-nya. Negara ini menanamkan nilai-nilai barat dan penyebaran informasi dalam produknya, yang berdampak pada ketertarikan emosional terhadap Amerika Serikat dan mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi negara tersebut. Kesenjangan antara penonton atau viewer terhadap beberapa jenis film dapat terjadi di beberapa waktu dalam dunia hiburan.
Hal tersebut dapat dilihat dari pemaparan grafik di atas yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara jumlah viewer film Hollywood dengan rata-rata 28,3 juta dibandingkan film lokal yang hanya rata-rata 15,8 juta orang. Meski terjadinya kesenjangan tersebut, beberapa jenis film lokal sekarang mulai berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat. Namun, apabila ditinjau dari pergerakan arus budaya dengan soft power dalam dunia perfilman, merupakan suatu hal yang berbeda. Karena industri budaya Amerika Serikat ini sangatlah dominan dan populer dalam dunia hiburan internasional. Melalui industri perfilman ini, Amerika Serikat berhasil secara eksplisit dan implisit dalam menanamkan nilai-nilai barat dan juga penyebaran informasi dalam produknya, dengan tujuan agar masyarakat global tertarik dan mengagumi Amerika Serikat. Di samping itu, muncullah rasa ketertarikan secara emosional dengan negara paman Sam ini. Tentunya rasa ketertarikan secara emosional ini berdampak positif bagi kebijakan politik dan ekonomi Amerika Serikat. Produk film Hollywood saat ini sudah banyak kita temukan. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali muda-mudi Indonesia yang sangat antusias akan produk tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa produk film Hollywood bukan hanya dari makanan saja, tapi mulai dari musik, kosmetik, style, dan masih banyak lagi. Para muda-mudi yang bisa dikatakan masih labil ini, secara tidak sadar mereka lebih menyukai produk luar daripada produk lokal. Nah, di sisi lain, hal ini sangat menguntungkan bagi pihak Amerika Serikat tentunya, di mana mereka dapat mengekspor produk mereka ke Indonesia, sehingga banyak konsumen para muda-mudi yang membelinya. Dilihat dari sini bahwa Amerika Serikat berhasil membuat warga negara lain, khususnya para muda-mudi menjadi sangat antusias terhadap Hollywood. Terlihat dengan jelas di sini bahwa produk film Hollywood lebih berjaya daripada produk lokal. Para muda-mudi lebih meminati Hollywood, dan mereka tak menyadari bahwasannya apa yang mereka lakukan secara nggak langsung menjayakan produk luar dan memusnahkan produk lokal.